Suraqah bin Malik tadi, yang dia sesungguhnya adalah iblis, itu mundur secara teratur. Dan pada saat ditanya, kenapa engkau mundur wahai Suraqah bin Malik? Karena pada awalnya engkau salah seorang yang bersemangat untuk memberikan dukungan supaya tetap maju menghadang Nabi Muhammad dan para sahabat beliau itu. Apa jawabannya? Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Dia melihat turunnya malaikat. Dia melihat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang berada di pihak kaum muslimin, berada di pihak Nabi dan para sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Para pemirsa, sahabat tafakuh sekalian, ada 1000 ekor onta yang membawa barang dagangan orang-orang ataupun penduduk Mekah menuju negeri Sam. Diperkirakan harta yang dibawa tersebut berjumlah sekitar 5.000 dinar emas dan dikawal oleh lebih kurang 40 orang. Dalam perjalanan mereka menuju negeri Sam, tentunya mau tak mau melewati kota Yathrib, kota Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan mereka berangkat menuju negeri Sam tersebut, mereka berhasil melewati kota Madinah dalam keadaan aman. Maka kemudian ketika Rasul SAW mengetahui hal yang demikian, tidak bisa mencegat mereka pada kepergiannya itu, maka Rasul dan para sahabat beliau kemudian melaksanakan sebuah rencana, merancang sebuah rencana untuk menghadang kafilah dagang musyrikin Quraisy tersebut ketika akan pulang menuju kota Mekah. Maka setelah diketahui bahwa kafilah dagang tersebut telah kembali bergerak menuju kota Mekah yang tentunya akan melewati Madinah tersebut, Nabi SAW dengan para sahabat beliau mempersiapkan diri untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Karena ini adalah semacam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Nabi, atau juga dalam rangka untuk mengambil hak-hak mereka yang dahulu dirampas oleh penduduk Mekah, dirampas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Maka Nabi mengharapkan kepada para sahabat beliau supaya dengan menghadang kafilah dagang orang musyrikin Quraisy itu, Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka, mendapatkan harta rampasan. Maka bergeraklah Nabi SAW dengan para sahabat beliau yang berjumlah lebih kurang 300-an orang, bergerak untuk menghadang kafilah dagang itu. Tetapi rupanya berita akan dihadangnya kafilah dagang tersebut juga sudah dibaca, sudah dipahami oleh orang-orang yang mengawal kafilah dagang tersebut, sehingga kemudian mereka mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwasanya Nabi Muhammad dan para sahabat beliau akan merampas kafilah dagang itu. Sehingga ketika berita tersebut sampai di Mekah, penduduk Mekah gempar karena mereka sangat takut kehilangan dari modal mereka yang sudah masuk sekian banyak dibawa oleh para pedagang itu, dan mereka khawatir tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, bahkan mungkin juga malah akan mendapatkan kerugian. Maka dimintalah pada masing-masing kabilah untuk mengirim utusan supaya bisa melakukan pengamanan terhadap kafilah dagang yang akan dihadang oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Rupanya kafilah dagang tersebut lolos dari pengintaian Nabi. Kafilah dagang tersebut berhasil lolos sehingga tidak jadi atau tidak berhasil dihadang oleh Nabi SAW. Jadi pada saat kafilah dagang tersebut berhasil lolos dari pengintaian, dari penyergapan Nabi dan para sahabat beliau, berita yang sampai ke Mekah tetap seperti yang pada awal tadi, bahwa kafilah dagang dihadang oleh Nabi Muhammad dan para sahabat beliau, sehingga masing-masing dari suku ataupun kabilah mengirim utusan supaya bisa membantu untuk menyelamatkan kafilah dagang tersebut.
Sehingga akhirnya dari Mekah disiapkanlah sekian banyak pasukan yang bisa kita lihat dalam apa yang sudah kami siapkan di papan tulis ini. Pasukan Quraisy Mekah pada saat itu ada berjumlah 1.300 orang. Ini jumlah yang tidak sedikit. 1.300 orang. Kemudian mereka mempunyai atau menyiapkan pula 100 ekor kuda. Sesudahnya mereka juga menyiapkan persenjataan lain, yaitu 600 baju besi. Ada 9 orang petugas logistik yang disiapkan untuk menyuplai makanan kepada pasukan yang berjumlah 1.300 orang tersebut. Dan setiap hari mereka tersebut memasak lebih kurang 9 atau 10 ekor onta. Ini bagaimana mereka betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Dengan jumlah yang 1.300 orang itu pada akhirnya mengerucut menjadi hanya 1.000 orang saja. Karena ada 300 di antara mereka yang kembali pulang, tidak melanjutkan perjalanan untuk menghadang Nabi SAW dan para sahabat beliau yang akan menyergap kafilah dagang Quraisy tadi. Akhirnya tersisa lebih kurang 1.000 pasukan dengan perlengkapan yang luar biasa banyak ini. Di samping itu, Nabi dan para sahabat beliau berjumlah sekitar 313 sampai 317 orang. Kendaraan yang mereka punyai ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Dan unta ini pun dinaiki secara bergantian oleh 300-an para sahabat Nabi SAW tersebut. Ini sesungguhnya adalah sebuah kondisi yang pada awalnya tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terjadi peperangan besar. Akan terjadi sebuah peristiwa dahsyat dalam sejarah Nabi dan para sahabat beliau pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pada awalnya mereka hanya berniat untuk menghadang kafilah dagang tadi, tapi pada akhirnya pecah peperangan besar yang dikenal dengan nama Perang Badar, dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang. Tapi dengan kekuatan yang tidak seimbang ini dalam logika kita, dalam pandangan manusia, tetapi tidak demikian halnya dengan keyakinan Nabi dan para sahabat beliau. Dengan jumlah yang 300-an orang tersebut, mereka yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan turun membantu mereka. Walaupun jumlah orang-orang Quraisy 1.000 tersebut dengan kekuatan kuda, baju besi dan berbagai macam persenjataan lain, mereka yakin untuk bisa mengalahkan kekuatan Nabi Muhammad dan para sahabat beliau yang berjumlah jauh lebih sedikit tersebut, tetapi jumlah yang banyak sesungguhnya juga tidak menjamin kemenangan bagi mereka, karena posisi mereka yang tidak berada di barisan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tapi Nabi dan para sahabat beliau berada di barisan para pejuang kebenaran, para pembela Islam, sehingga jumlah yang sedikit tidak membuat mereka gentar ketika menghadapi musuh yang berkali lipat banyaknya. Disinilah kemudian keyakinan akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu merupakan bahagian dari buah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Buah dari keyakinan yang kokoh tersebut menyebabkan mereka mau tidak mau menghadapi kondisi yang dalam pandangan kita sangat sulit barangkali, tetapi mereka tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang besok paginya terjadi peperangan dahsyat di lembah Badar itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ataupun dalam surah Al-Anfal menjelaskan bagaimana pertolongan tersebut turun. Di antaranya dengan turunnya hujan, kemudian dengan dibuatnya seluruh para sahabat Nabi tersebut ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngantuk yang luar biasa, sehingga dengan tidur yang pulas itu menjadikan tenaga mereka kembali pulih. Kemudian dengan hujan yang Allah turunkan tersebut, mereka bisa untuk menyucikan dirinya.
Mereka bisa untuk membersihkan diri dari hadas-hadas besar. Dan pada saat pagi hari ataupun siang hari tanggal 17 Ramadan tersebut, mereka betul-betul fresh dengan tidur yang sangat pulas pada malamnya, ataupun dengan turunnya hujan mereka bisa membersihkan dirinya. Sehingga dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-23 ataupun 24 menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pertolongan tersebut turun. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Ini pada ayat yang ke-123. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kamu dalam perang Badar, dan pada saat itu kamu dalam keadaan kondisi lemah. Jadi kondisinya sangat lemah ataupun tidak seimbang dengan kekuatan musuh yang dengan persenjataan lengkap dan jumlah yang juga berkali lipat banyaknya tadi sudah siap sedia untuk menghadang Nabi dan para sahabat beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Pertama disebutkan di lanjutan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong dengan bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Allah tolong dengan turunnya 3.000 malaikat. Ini kan luar biasa para pemirsa sekalian. Ada 3.000 malaikat yang Allah turunkan untuk membantu Nabi dan para sahabatnya. Begitu juga yang seharusnya menjadi keyakinan kita dalam memperjuangkan agama ini, bahwa sedikitnya jumlah kita itu seharusnya tidak membuat kita gentar ketika berada di pihak yang benar, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan pertolongannya. Ada malaikat yang akan membantu orang-orang yang berjuang di jalannya. Kemudian ketika kamu bertakwa dan bersabar, lanjutan pada ayat berikutnya dijelaskan, ketika kamu bertakwa dan bersabar dalam menghadapi datangnya musuh yang tiba-tiba itu, maka yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan tolong kamu dengan 5.000 malaikat yang mempunyai tanda. Jadi ada 3.000, kemudian ada 5.000 malaikat yang turun untuk membantu Nabi dan para sahabat beliau itu. Ini sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, karena memang pada awalnya mereka, Nabi dan para sahabat itu tidak menyiapkan diri untuk peperangan, tetapi hanya sekedar untuk mencegat kafilah dagang. Tetapi informasi yang sampai ke Mekah rupanya terkondisikan menjadi sebuah pertempuran dahsyat, yaitu peperangan Badar. Dengan kondisi yang demikian, Nabi dan para sahabat beliau tidak surut ke belakang ketika musuh sudah menghadang di hadapan mata. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh khusyuk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya dengan 3.000 malaikat yang disebutkan dalam ayat tadi, ataupun ada 5.000 malaikat yang mempunyai tanda. Bahkan yang pada awalnya salah satu tokoh kabilah yang iblis menyamar menjadi tokoh kabilah itu, Suraqah bin Malik, itu sudah memprovokasi pasukan yang 1.000 orang tadi untuk maju tak gentar membela kafilah dagang mereka yang sebenarnya sudah selamat tadi, tapi maju tak gentar untuk tetap melawan Nabi, menghadapi Nabi SAW dan para sahabat. Ada iblis yang menyamar menjadi salah seorang tokoh kabilah yang bernama Suraqah bin Malik. Dalam dia mengompori, menyemangati pasukan Quraisy untuk tetap maju menghadapi Nabi Muhammad SAW, tapi pada hari H pertempuran berlangsung, Suraqah bin Malik tadi, yang dia sesungguhnya adalah iblis, itu mundur secara teratur. Dan pada saat ditanya, kenapa engkau mundur wahai Suraqah bin Malik? Karena pada awalnya engkau salah seorang yang bersemangat untuk memberikan dukungan supaya tetap maju menghadang Nabi Muhammad dan para sahabat beliau itu. Apa jawabannya? Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Dia melihat turunnya malaikat, dia melihat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang berada di pihak kaum muslimin, berada di pihak Nabi dan para sahabat beliau. Ketika menyadari kekuatan malaikat yang sudah turun itu, akhirnya iblis yang tadi menyamar menjadi salah seorang tokoh yang mengompori, memprovokasi untuk maju menghadang Nabi SAW, mundur, ciut nyalinya, karena dia melihat
turunnya malaikat, sehingga akhirnya dia lari, dan pada titik akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh Nabi dan para sahabat beliau. Kekuatan yang tidak seimbang akhirnya dimenangkan oleh Nabi dan para sahabat beliau itu, sehingga banyak di antara pentolan-pentolan orang-orang Quraisy itu tewas di lembah Badar. Kemudian jasad mereka dikuburkan di sebuah sumur yang ada di Badar tersebut. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sebuah kalimat, bukankah kalian akan atau telah mendapati janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, terhadap pembangkangan kalian kepada Nabi, terhadap peperangan yang mereka lakukan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di antara mereka yang tewas itu, Nabi SAW mempertanyakan kepada mereka yang dimasukkan ke dalam sumur Badar itu, bukankah janji Allah Subhanahu wa taala benar, dan bukankah kalian sudah mendapati, artinya mereka akan mendapati siksaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perlawanan mereka kepada Nabi SAW. Dari peristiwa perang Badar ini sesungguhnya kita diberikan sebuah semangat untuk senantiasa memperjuangkan kebenaran dimanapun kita berada, untuk senantiasa optimis berada di jalan orang-orang yang membawa panji-panji kebenaran. Karena walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi ada kekuatan yang akan Allah turunkan kepada orang-orang yang berjuang di jalannya itu. Ini juga bukan berarti bertindak secara konyol, tetapi jumlah yang sedikit, kemudian Nabi juga mempunyai perhitungan strategi menghadapi musuh yang pada awalnya tidak disangka akan menghadang mereka itu. Jadi mereka bukan melakukan tindakan-tindakan konyol, bukan melakukan tindakan-tindakan serampangan, tetapi dengan jumlah yang sedikit, ketika sudah berhadapan dengan musuh, maka mereka tidak mempunyai kamus untuk surut ke belakang. Mereka tidak mempunyai rumus untuk mundur ke belakang ketika menghadapi musuh. Sehingga dengan keyakinan yang penuh terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kemenangan tersebut kepada Nabi Muhammad dan para sahabat beliau, dan yang juga sampai pada hari ini menjadi catatan sejarah dalam perjuangan-perjuangan yang kemudian dilakukan oleh para sahabat beliau di kemudian hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.